Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bertemu lagi dengan Bu Naila, yaitu membahas tentang tekanan zat padat. Nah, sekarang ayo kita diskusikan. Sekarang kan musim hujan, otomatis banyak jalan yang berlumpur di daerah pedesaan, apalagi daerah sawah. Nah, coba bayangkan apabila kalian mempunyai sepatu boot dan hak tinggi, dan kalian harus melewati jalan sawah atau jalan berlumpur. Maka, sepatu apa yang kalian akan gunakan? Mengapa demikian? Coba kalian bayangkan ada sepatu boot dan sepatu hak tinggi. Nah, di sini pasti kalian akan memilih sepatu boot. Kenapa demikian? Nah, sepatu boot. Hal ini karena sepatu boot mempunyai pijakan yang luas sehingga tidak mudah tertekan di lumpur. Sedangkan apabila kalian memakai sepatu hak tinggi, maka di sini kalian akan kesusahan untuk berjalan karena pijakannya terlalu kecil. Nanti heel tersebut akan terperosok di lumpur. Jadi apabila pakai hak tinggi, maka heelnya itu akan tertancap di lumpur. Dia tidak akan bisa berjalan dengan baik. Terus sekarang, hal ini sama halnya dengan angsa dan ayam. Angsa akan mudah berjalan di lumpur karena mempunyai kaki pada selaputnya. Coba kita lihat gambarnya. Nah, di sini apabila ayam kan itu ada 3 kakinya. Nah, dia kan setiap kakinya tidak ada selaputnya. Berbeda dengan angsa, dia punya selaput. Makanya angsa itu dia bisa berjalan di atas lumpur. Jadi kalau di sawah masih ada angsa-angsa yang berjalan di atas lumpur. Sedangkan kalau ayam dia tidak akan bisa berjalan di lumpur. Terus sekarang macam-macam tekanan. Ada 3, yang pertama yaitu tekanan zat padat, yang kedua tekanan zat cair, yang ketiga adalah tekanan zat gas. Kita hari ini tuh membahas tentang tekanan zat padat saja. Namun, perlu kalian tahu, di sini nanti yang dibahas itu ada 3 tekanan, yaitu tekanan zat padat, zat cair, dan zat gas. Pada tekanan zat cair dibagi lagi, yaitu ada namanya tekanan hidrostatis, hukum Pascal, bejana berhubungan, dan hukum Archimedes. Sedangkan untuk tekanan zat gas ada 2, yaitu tekanan gas ruang terbuka dan tekanan gas ruang tertutup. Nah, ini masih ingatkah kalian tentang sepatu boot dan hak tinggi tadi yang dibahas di awal? Nah, apabila sepatu hak tinggi dipakai orang yang kurus dan gemuk, juga akan berbeda. Mengapa demikian? Jadi apabila sama-sama menggunakan hak tinggi yang sama persis, tapi digunakan oleh satu orang yang gemuk dan satunya adalah orang yang kurus, maka dia akan berbeda. Di sini gaya yang akan diberikan pada sepatu berbeda, dibuktikan dengan bekas lubang hak tinggi pada lumpur. Jadi apabila yang gemuk itu memakai hak tinggi di daerah yang berlumpur atau persawahan, maka bekas lubangnya, jadi bekas lubang di lumpurnya itu dalam. Sedangkan yang kurus itu tidak terlalu dalam. Hal itu karena berkaitan dengan gaya yang diberikan. Jadi di sini tekanan itu berhubungan dengan gaya dan luas permukaan. Ini adalah hubungan dari tekanan. Terus sekarang konsep tekanan. Konsep tekanan itu semakin besar gaya, maka tekanannya juga semakin besar. Jadi seperti halnya pada rumus kehidupan. Apabila hidup kalian itu penuh dengan gaya, maka tekanan yang diberikan pada masyarakat atau tekanan yang diberikan dalam kehidupan itu juga akan besar. Makanya jangan terlalu banyak bergaya. Terus sekarang, semakin kecil gaya, maka tekanannya juga akan semakin kecil. Yang ketiga, semakin besar luas permukaan seperti pada sepatu boot tadi, maka tekanannya semakin kecil, dia kebalikan. Dan semakin kecil luas permukaan, maka tekanannya juga semakin besar. Sekarang coba diskusikan. Apabila terdapat benda seperti gambar, maka tentukan urutan tekanan yang terbesar sampai terkecil dengan massa yang sama. Di sini ada benda A, ada benda B, benda C, benda D, dan benda E. Coba kalian bayangkan terlebih dahulu. Mana yang mempunyai tekanan yang lebih besar? Dari besar ke terkecil dengan massa yang sama. Jadi ini massanya sama. Kita lihat dulu pada bagian bawahnya yang terkena bidang. Jadi yang terkena lantai, tanah, atau bidang datar, yang terkena bidang.
bidang bawahnya, bidang alasnya. Kita lihat yaitu yang paling kecil pada benda E. Setelah benda E, benda C, A, D, B. Jadi urutannya dari tekanan terbesar sampai terkecil yaitu E, C, A, D, B. Kuncinya tadi karena masanya sama, kita hanya melihat pada luas permukaan bidang datarnya. Terus kita sekarang masuk ke rumus tekanan zat padat. Rumusnya adalah P sama dengan F per A, di mana P adalah tekanan, satuannya adalah Newton per meter persegi atau Pascal, sedangkan F-nya gaya, A adalah luas bidang. Bisa dibuat dengan segitiga ajaib di sini. Untuk mencari gaya, cukup kalian tutup bagian F-nya. Maka rumusnya gaya adalah F sama dengan P dikali A, jadi tekanan dikali luas bidang. Sedangkan untuk mencari alasnya, A-nya di luas, untuk mencari luas alasnya, yaitu kalian tutup bagian A-nya, maka rumusnya adalah F per P. Sekarang kita masuk pada contoh soal. Contoh soal pertama yaitu Bu Arni mempunyai massa tubuh 48 kg. Beliau mencoba sepatu hak tinggi pada satu kakinya dengan berdiri. Jadi bila beli sepatu, terus Bu Erni memakai sepatunya satu di bagian kanan, terus dia berdiri karena dia baru mencoba, akhirnya dia berdiri menggunakan satu kaki menggunakan hak tinggi tadi. Luas bidang alas sepatunya yaitu 0,03 meter persegi. Sekarang hitung tekanan yang diberikan oleh Bu Arni apabila gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Nah, di sini jawabnya yaitu masanya pertama di 1 yang diketahui, masanya 48 kg, luas alasnya 0,03 meter persegi, gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Sekarang mencari di duanya yang ditanya, tekanan P. Titik tanda tanya. Nah, sekarang di 3. Masih ingatkah kalian rumus untuk mencari gaya? Rumus untuk mencari gaya itu terdapat pada semester 1 pada materi gaya. Sekarang di 3-nya yaitu mencari F sama dengan massa dikali gravitasi. Masanya 48 kg dikali gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat, hasilnya adalah 480 Newton. Sehingga kita dapat mencari tekanannya F per A yaitu 480 dibagi 0,03 meter persegi, hasilnya adalah 16.000 Newton per meter persegi. Atau bisa dengan 16.000 Pascal. Nah, ini tekanannya. Setelah contoh yang pertama, sekarang kita masuk contoh yang kedua. Contoh yang kedua yaitu sebuah balok mempunyai massa 50 kg. Balok tersebut mempunyai panjang 25 cm, lebar 20 cm, tinggi 75 cm, diletakkan pada lantai. Dan apabila gaya gravitasinya adalah 10 meter persegi, hitunglah besar tekanan baloknya. Kita lihat dulu, balok tersebut yang terkena lantai bagian mana? Nah, rumusnya tekanan, karena yang digunakan adalah luas alas permukaan yang terkena lantai, atau luas permukaan bagian yang terpijak, nah itu makanya yang digunakan adalah panjang dan lebarnya. Karena berbentuk berbentuk persegi panjang, makanya dia rumusnya nanti panjang kali lebar. Pertama di satunya yaitu yang diketahui masanya 50 kg, panjangnya 25 cm, jangan lupa dirubah menjadi satuan internasional yaitu 0,25 meter. Lebarnya 20 cm dirubah menjadi 0,2 meter, tingginya 75 cm menjadi 0,75 meter, dan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Ditanya di duanya adalah P. Nah, di 3-nya tadi mencari luas alas, kan tadi Bu Nala sudah bilang yang terpijak di bawah. Jadi luas alasnya panjang kali lebar. 0,02 meter dikali 0,25 meter dikali 0,2, hasilnya adalah 0,05 meter persegi. Nah, sekarang kita mencari gaya. Tadi sudah tahu rumus gayanya adalah massa dikali gravitasi. 50 kg kali 10, hasilnya adalah 500 Newton. Setelah luas alas dan gaya sudah kita dapatkan, maka kita dapat mencari rumus tekanan. Kita dapat mencari tekanannya. P
sama dengan F per A, di mana F-nya adalah 500 Newton dibagi dengan 0,05 meter persegi, yaitu tekanannya 10.000 Newton per meter persegi atau 10.000 Newton di sini. Sekarang dicermati terlebih dahulu, apakah kalian sudah paham dengan soal 1 dan 2? Kalau sudah paham, nanti dikerjakan tugas dari Bu Naila dan belajar lagi untuk pertemuan berikutnya tentang tekanan zat cair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.